Salam sejahtera buat kita semua. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Pada kesempatan ini saya merasa bersyukur kepada Tuhan Yesus karena kebaikannya, karena kemurahannya, karena anugerahnya saya bisa menikmati kehidupan sampai pada detik ini. Dan harapan saya semua Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus juga dalam keadaan yang diberkati Tuhan. Nah, pada kesempatan ini saya rindu membagikan firman Tuhan buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus ya. Yang saya ambil dalam surat Kolose pasalnya yang pertama ya. Ayatnya yang ketiga. Saya akan menyampaikan beberapa ayat, membacakan beberapa ayat buat Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan ya. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus ya. Setiap kali kami berdoa untuk kamu ya. Karena kami telah mendengar tentang imanmu dalam Kristus Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus ya. Oleh karena pengharapan yang disediakan bagi kamu di sorga ya. Tentang pengharapan itu telah lebih dahulu kamu dengar dalam firman kebenaran, yaitu Injil yang sudah sampai kepada kamu. Injil itu berbuah dan berkembang di seluruh dunia. Demikian juga di antara kamu sejak waktu kamu mendengarkannya dan mengenal kasih karunia Allah dengan sebenarnya. Semuanya itu telah kamu ketahui dari Epafras, kawan pelayan yang kami kasihi, yang bagi kami kamu adalah pelayan Kristus yang setia. Dialah juga yang telah menyatakan kepada kami kasih-Mu dalam roh. Ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarkannya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ya. Sebenarnya perikop ini sampai ayat yang ke-14, tapi saya hanya membacakan dalam ayat sampai ayat yang ke-11. Pada bagian perikop ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya ingin mengajak kita untuk berpikir tentang kehidupan Rasul Paulus ya. Jadi surat ini ditulis oleh Rasul Paulus dan ditujukan kepada jemaat Tuhan yang ada di Kolose ya. Kalau kita tahu bersama bahwa sesungguhnya Paulus waktu menulis surat ini dia dalam keadaan susah ya. Dari segi pandangan umum dia sedang susah. Karena yang namanya orang di dalam penjara itu kan pasti sedang susah ya. Coba saudara membayangkan keadaan orang yang di penjara pada zaman sekarang ya. Mereka akan berusaha bagaimana caranya supaya mereka bisa bebas ya. Tapi Paulus ya, meskipun dia di penjara, kita memperhatikan apa yang dikatakan oleh surat Kolose ini ya. Paulus meskipun dalam kesusahan ya, dia dalam penjara tapi dia masih bisa mengucap syukur, dia masih bisa mendoakan jemaat-jemaat Tuhan khususnya di Kolose. Nah, bagian pertama yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah mengenai keteladannya Rasul Paulus ya. Rasul Paulus, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dia di penjara ya, dia berdoa, kami selalu mengucap syukur kepada Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu ya. Ayat yang ke-9 diulangi lagi. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Ya.
Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua ayat ini yang mencatat mengenai sikap Paulus pada waktu dia sedang dalam keadaan susah. Ya. Dia mendengar keadaan jemaat di Kolose itu melalui salah seorang rekan pelayanannya yang bernama Epafras. Ya. Epafras ini dikatakan sebagai kawan pelayan yang sangat dikasihi. Ya. Dan bagi jemaat di Kolose, Epafras ini dikatakan sebagai pelayan yang setia. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada waktu Paulus mendengar kondisi jemaat di Kolose, ya, dia berdoa untuk jemaat-jemaat di Kolose, saudara. Memang kalau kita memperhatikan jemaat di Kolose itu sebenarnya sama dengan jemaat-jemaat yang ada sekarang ini pada umumnya, saudara, ya. Punya kelebihan tapi punya juga kekurangan, ya. Saudara memperhatikan keunggulannya jemaat di Kolose yang dinilai Paulus ketika dia mendengar kabar dari Epafras. Jemaat di Kolose itu memiliki kasih, ya, memiliki iman, ya, sekali iman, kasih dan pengharapan. 3 keunggulan jemaat di Kolose. Ya. Mereka punya iman, kasih dan pengharapan. Itu keunggulan yang luar biasa. Tetapi juga mereka punya kelemahan. Ya. Kelemahannya yang saudara perlu perhatikan itu di dalam ayat yang ke-9b, ya, dalam ayat yang ke-10 dan ayatnya yang ke-11. Di ayat-ayat ini Bapak Ibu bisa memperhatikan kelemahan-kelemahan yang ada di jemaat Kolose, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, keteladanan pertama yang perlu kita renungkan kepada Paulus, ya. Meskipun dia dalam keadaan susah, ya, dia dalam penjara, tetapi dalam tulisannya dia berkata, kami selalu mengucap syukur kepada Allah, ya, Bapa Tuhan kita Yesus Kristus setiap kali kami berdoa untuk kamu. Jadi Paulus mendoakan jemaat di Kolose itu tidak dengan bersungut-sungut, ya. Di dalam doanya dia berkata kami selalu mengucap syukur. Nah, saudara, umumnya orang kalau berdoa, ya, memang ketika mendengar keadaan orang yang didoakan itu punya kekurangan, ya, itu doanya ada sungut-sungut, saudara, ya. Tetapi Paulus, ya, dia justru bersyukur. Dari pernyataan Rasul Paulus ini kita boleh terapkan dalam kehidupan kita, ya. Kalau kita saat ini sedang diperhadapkan dengan orang-orang di sekitar kita, ya, entah itu sesama anggota jemaat kita, ya, yang mungkin seringkali berbenturan dengan kehidupan kita, ya, ataupun orang lain, ataupun saudara saya dan saudara yang tidak menyenangkan kehidupan saudara, ya, kita sulit untuk mengucap syukur, ya. Umumnya orang akan mendoakan orang-orang yang menyakiti dia dengan kata-kata yang tidak seperti Paulus ucapkan, ya. Paulus justru berkata kami selalu mengucap syukur, ya, setiap kali kami berdoa untuk kamu, ya. Nah, sekali lagi, umumnya kita itu bisa mengucap syukur kalau kita melihat apa yang ada di depan mata kita atau di dalam kehidupan kita itu yang baik-baik saja, ya. Tetapi jarang sekali kita mau mengucap syukur di saat kita melihat orang-orang di sekitar kita itu tidak menyenangkan kita, ya. Teladan yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Paulus itu patut kita teladani, patut kita tiru, ya.
Kita belajar untuk mengucap syukur kalau Tuhan memperhadapkan kita dengan orang-orang yang mungkin tidak menyenangkan kehidupan kita. Dan itu memang sulit. Ya. Tetapi kalau kita memperhatikan Rasul Paulus, ya, dia justru mengucap syukur melihat orang-orang Kristen yang ada di Kolose yang punya kekurangan. Ya. Dia tidak mempermasalahkan kekurangan mereka, ya. Tapi dia berdoa untuk jemaat-jemaat di Kolose, ya. Pernahkah saudara melakukan hal yang dilakukan oleh Paulus, ya? Umumnya kita akan berdoa dan berdoa untuk kepentingan kita. Kita mungkin jarang mendoakan orang lain, apalagi orang-orang yang menyakiti kita, ya. Saudara membaca dalam surat Roma pasal yang ke-12, ya. Di situ Rasul Paulus juga mengajarkan kepada kita, ya, berdoalah untuk para seterumu, berdoalah untuk musuh-musuhmu, ya. Jika mereka lapar, berilah mereka makan, ya. Jika mereka haus, berilah mereka minum. Dengan berbuat demikian kamu menumpuk bara api di atas kepala mereka, ya. Jadi Paulus mengajar kita mendoakan orang-orang yang tidak menyenangkan kehidupan kita, ya. Dan dalam mendoakan mereka jangan meminta supaya Tuhan menghukum mereka, ya. Paulus mengucap syukur, ya. Saudara, kita diajar untuk mengucap syukur melihat orang-orang di sekitar kita, baik mereka yang suka menyakiti kita, yang tidak senang dengan kita, ya bersyukur saja. Saudara, saya ingat, dan saudara pasti ingat ayat yang dikatakan oleh Amsal 27 ayat 17, ya. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya, ya. Artinya Bapak Ibu, kalau kita hidup dengan orang-orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan, sesungguhnya itu adalah cara Tuhan untuk membentuk saya dan saudara, ya. Seperti pisau yang harus ditajamkan dengan benda yang lebih keras daripada pisau, yaitu yang dimaksud dengan besi, menajamkan besi, manusia menajamkan sesama. Artinya iman kita akan menjadi tajam, karakter kita akan menjadi tajam, terbentuk dengan baik ketika ada orang-orang di sekitar kita yang tidak menyenangkan hati kita, yang justru sering menyakiti kita, ya. Jadi mengucap syukurlah kalau Tuhan sesungguhnya memakai mereka untuk membentuk kita, ya. Jadi jangan kita bersungut-sungut, kenapa kok orang ini selalu saya berhadapan dengan orang-orang seperti ini. Kok gak pernah saya menghadapi orang-orang yang memberi sukacita dalam kehidupan saya, ya. Tapi justru saya seringkali diperhadapkan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan saya. Belajar kepada Paulus, ya. Paulus justru selalu menyikapi segala kehidupannya dengan ucapan syukur, ya. Dia tidak pernah marah dengan orang-orang yang menyakiti dia, ya. Kalau kita kembali dalam surat Filipi pasal 1, ya. Di Filipi juga Paulus melakukan hal yang sama dengan jemaat yang di Kolose, ya. Di Filipi Paulus justru bersukacita meskipun dia mendengar dan menghadapi rekan-rekan sepelayannya yang melayani dengan motivasi-motivasi yang tidak benar, ya. Dia tidak mempermasalahkan mereka. Justru Rasul Paulus berkata, ya, tidak mengapa. Sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan maksud yang tidak baik, ya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, kita belajar kepada Paulus, ya. Bagaimana Paulus menyikapi setiap orang-orang yang tidak menyenangkan dia, ya. Dia menghadapi dengan ucapan syukur, mendoakan mereka, bukan minta supaya Tuhan kutuk mereka, Tuhan binasakan mereka, Tuhan, ya, lenyapkan mereka, Tuhan, ya. Ya, jangan berdoa seperti itu, ya. Dalam surat Yakobus dia katakan, kalau kamu berdoa, ya, jangan minta supaya orang-orang yang menyakitimu itu
supaya mereka itu celaka. Tuhan, mudah-mudahan orang itu celaka. Tuhan, mudah-mudahan orang itu disambar geledek. Kalau tidak boleh saudara. Ya. Tuhan tidak akan mendengarkan doa saya dan saudara seperti itu. Ya. Jadi doakan terus mereka. Ya. Seperti kata Rasul Paulus ayat 9. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Sudah berapa kali saudara berdoa untuk orang-orang yang menyakiti saudara? Sudah ada seminggu, sebulan, setahun, ya, 2 tahun. Jangan pernah berhenti mendoakan mereka. Itu jadi bahan doa saya dan saudara. Ya. Kalau saudara diperhadapkan dengan orang-orang yang menyakiti saudara, itu jadi bahan doa saya dan saudara. Mungkin anak-anak saudara sedang menyakiti hati Anda sebagai orang tua. Itu jadi bahan doamu. Karena Tuhan mengajar kita untuk tidak pernah berhenti berdoa. Doa itu adalah alat komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan mau kita selalu berkomunikasi dengan Dia. Makanya Tuhan izinkan banyak hal supaya kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Mungkin kalau kita sudah tidak ada lagi orang-orang yang menyakiti kita, paling kita sudah nggak pernah berdoa lagi. Ya. Jadi kita bersyukur kalau melalui orang-orang seperti itu menjadi media, menjadi sarana kita untuk selalu menjalin komunikasi dengan Tuhan. Ya. Mungkin pasangan saudara juga sering menyakiti saudara, itu bahan doa saudara. Saudara mungkin berkata, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan ada suami saya seperti ini? Tuhan, kenapa Tuhan izinkan istri saya karakternya seperti ini? Ya. Mari mendoakan mereka, saudara. Jadi bahan doa buat saudara. Ya. Kalau rumah tangga saudara adem ayem, tidak ada hal-hal gesekan dalam keluargamu, mungkin saudara tidak ingat lagi berdoa buat pasanganmu, ya. Buat orang-orang yang ada di sekitarmu. Ya. Jadi kalau ada orang-orang yang di sekitarmu yang menyakiti Anda, ya, itu kesempatan Tuhan pakai supaya kita lebih banyak berkomunikasi dengan Tuhan. Ya. Itu yang perlu kita renungkan pada bagian pertama ini. Yang kedua, saudara perhatikan, ya, bagaimana Paulus itu mengajak, menasihati jemaat di Kolose di dalam ayatnya yang ke-9 bagian B. Kami meminta 9 bagian B, ya. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Ini kekurangan jemaat di Kolose. Ya. Ya. Jemaat di Kolose itu tidak punya hikmat dan pengertian. Tidak bijaksana dalam menanggapi setiap pengaruh-pengaruh yang sedang merontokkan iman mereka, saudara. Di Kolose itu ada 2 pengaruh ajaran yang menyesatkan mereka, yaitu pengaruh dari ajaran Yudaisme, ya, dan pengaruh dari ajaran Gnostik. Ya. Yudaisme dan Gnostik ini itu sedang merajalela dan sedang mempengaruhi kehidupan kerohanian atau iman jemaat di Kolose. Ya. Saudara bisa membaca dalam Kolose pasal yang kedua ayat 16, ya, sampai ayatnya yang ke-23. Kehidupan orang-orang Kristen di Kolose yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Yudaisme dan ajaran Gnostik. Ya. Kalau Yudaisme memang lebih menekankan tentang kesempurnaan hidup melalui hukum Taurat, ya. Orang tidak sempurna kalau tidak disunat, ya. Dan dia harus melakukan hukum Taurat, ya. Terus kemudian jadi ajaran sunat itu lebih ditekankan di sana, ya. Jadi kamu belum sempurna, kamu belum suci, belum kudus kalau kamu tidak disunat, ya. Padahal Paulus berkata bersunat atau tidak bersunat itu tidak penting. Yang penting sunat hati itu yang terpenting. Ya, bukan sunat lahiriah secara lahiriah, ya, tapi sunat Kristus, penanggalan akan tubuh yang berdosa. Ya, itu yang terpenting. Bukan hanya penanggalan sebagian pada bagian tubuh saudara, ya. Seperti khitan itu, ya. Tuhan mau supaya hati kita itu yang disunat.
Biar saudara kelihatan bersih secara manusia dari secara lahiriah. Tapi kalau hati kita busuk, sama aja saudara. Biar saudara disunat, tapi kalau hati kita itu kotor, tetap kotor, percuma. Ya. Hati kita itu sarangnya kejahatan, kebencian, ya, kedengkian, iri hati, kepahitan. Ya. Percuma kita disunat. Itu kata Rasul Paulus. Ya. Dan ajaran gnostik itu, kata gnostik itu, ya, itu dari kata gnosis yang artinya mengetahui. Gnosis, mengetahui. Jadi orang-orang penganut ajaran gnostik itu mereka merasa sok tahu. Mereka merasa mereka punya hikmat yang luar biasa. Dan orang-orang lain tidak punya hikmat seperti mereka. Ya. Tidak mengetahui. Dan mereka saudara punya ajaran kalau gnostik ini lebih menekankan kepada materi itu adalah jahat, sedangkan roh itu adalah baik. Artinya tubuh kita itu yang disebut materi itu jahat. Ya. Jadi perlu disempurnakan tubuh kita. Ya. Ya. Yang namanya tubuh jasmani kita itu katanya jahat, dan roh itu baiknya. Jadi mereka menambah-nambah ajaran-ajaran untuk melengkapi ajaran Tuhan Yesus dengan ajaran-ajaran mereka. Ya. Saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Kolose pasal yang kedua, ya. Ayat 16 Rasul Paulus mengatakan untuk menentang ajaran gnostik dan Yudaisme. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari-hari raya, bulan baru ataupun sehari Sabat. Semuanya itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Ya. Terus saya lompat lagi. Apabila ayat 20, kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh duniawi, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jama ini, jangan kecap itu, jangan sentuh ini, dan seterusnya, saudara. Jadi ajaran-ajaran yang mempengaruhi jemaat Kristen di Kolose, ya. Aturan-aturan duniawi sebenarnya. Jangan jama ini tidak boleh, ya. Ini makanan haram, ini tidak boleh dimakan, ini tidak boleh diminum, ya. Mereka harus juga mengikuti hari-hari aturan hari-hari raya, bulan baru. Ya, kalau di Jawa ini ada yang namanya bulan Suro. Selama bulan Suro tidak boleh mengadakan kegiatan, ya, pernikahan, tidak boleh. Nah, saudara, inilah aturan manusia. Jadi bukan hanya di Kolose yang dipengaruhi oleh ajaran gnostik, di mana-mana di Indonesia, di saya dan saudara yang ada di tanah Jawa ini, ada banyak aturan-aturan nenek moyang, ajaran-ajaran nenek moyang yang sedang mempengaruhi kekristenan. Ya. Kita sudah percaya Kristus, tapi kita masih menaklukkan diri kepada aturan-aturan yang terlihat baik, pada sesungguhnya itu tidak baik. Kita harus bijak, saudara, punya hikmat dan pengertian. Kata Paulus, kami minta supaya kamu memiliki hikmat dan pengertian untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Apakah Tuhan menghendaki saudara sebagai anak Tuhan itu masih percaya kepada hal-hal yang namanya berbau mistik? Ya. Saudara tidak boleh mengadakan acara pada bulan Suro. Memangnya bulan Suro itu apa? Tuhan itu penguasa hari, saudara. Dalam kitab Kejadian Tuhan menciptakan semua hari itu baik, gak ada yang jahat. Tapi kenapa banyak orang Kristen masih ini hari ini boleh, ini tidak boleh. Kamu boleh menikah hari ini, wetonmu ini tidak boleh cocok dengan ini, tidak boleh. Itu aturan-aturan duniawi. Ada lagi ajaran-ajaran Kristen yang bersumber pada penglihatan-penglihatan. Ya. Oh, saya mendapat penglihatan. Ya. Saya dapat penglihatan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hati-hati ya dengan ajaran-ajaran aturan manusia yang diperlihatkan oleh orang-orang yang pura-pura merendahkan diri, yang sok tahu. Ya. Mereka adalah orang-orang yang sok tahu yang mengajarkan kepada saudara. Ya. Katanya ya, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Kalau saudara sudah percaya Kristus, ya sudah.
Nggak usah lagi ikut-ikut yang namanya aturan-aturan duniawi. Ya, ikut bulan-bulan besar, bulan-bulan baru. Hari ini baik, hari ini tidak baik. Ya, kita boleh mengadakan ini tidak boleh dan sebagainya. Ini makan haram. Ya. Segala sesuatu yang dilakukan dengan ucapan syukur itu semua bisa dinikmati. Dalam kitab Roma dikatakan kalau ya, kerajaan sorga itu bukan masalah makanan dan minuman, tapi masalah damai sejahtera. Ya. Jadi sekali lagi bukan masalah makan minuman. Segala sesuatu yang dikuduskan oleh firman Tuhan, saudara makan. Ya. Asal tidak racun. Ya. Asal tidak racun. Ya. Kalau itu masih bisa dimakan-makan. Ya. Saudara imani apa yang saudara akan makan, didoakan. Ya. Jadi kita miliki hikmat. Milikilah hikmat. Jangan jadi orang Kristen tidak punya hikmat yang benar tentang kebenaran firman Tuhan. Hikmat yang benar adalah firman Tuhan. Saudara lihat firman Tuhan mengatakan seperti ini, ya sudah lakukan saja. Kalau firman Tuhan mengatakan jangan, ya itu saja yang dilakukan. Ya. Yang berikutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus. Ya. Ayatnya yang ke-10 ini juga kelemahan mereka. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan berkenan kepadanya. Jadi kata berkenan itu punya pengertian menyenangkan. Artinya kalau kita menjadi orang Kristen, hidup kita harus menyenangkan hati Tuhan. Ya. Jangan jadi anak Tuhan yang sering menyakiti hati Tuhan. Ya. Tuhan akan memberkati orang yang menyenangkan hati dia. Ya. Saudara, kita mungkin sering mendengar lagu Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Nah, jadi rapnya menyenangkanmu, senangkanmu. Jadi itu lagu sebenarnya saudara renungkan. Kita hidup sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan Tuhan. Mari belajar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana menyenangkan hati Tuhan? Ya, lakukan apa yang Tuhan kehendaki. Taati perintah Tuhan. Jika kita ingin menyenangkan hati Tuhan, taati perintah Tuhan. Ya. Saudara lihat dikatakan Nuh berkenan kepada Tuhan. Kenapa Nuh? Karena Nuh mentaati firman Tuhan. Musa berkenan kepada Tuhan. Karena Musa mentaati firman Tuhan. Ya. Ya. Maria berkenan kepada Tuhan. Ya. Karena Maria itu mentaati perintah Tuhan. Walaupun dia belum bersuami, dia masih gadis, tapi dia menuruti apa kata Tuhan. Ya. Engkau akan mengandung dari Roh Kudus. Dia taat kepada perintah Tuhan. Tuhan, jangan Tuhan. Saya malu kalau saya hamil. Padahal yang dikandungnya adalah Roh Kudus. Ya. Tapi kan dari pandangan umum tidak semudah itu untuk langsung percaya kalau itu hasil dari Roh Kudus. Orang akan mencurigai dia, tidak mungkin kamu tidak ada hubungan dengan laki-laki lain kalau kamu tiba-tiba hamil. Ya. Tapi karena dia mentaati Tuhan, meskipun berat, makanya saudara, Alkitab mencatat dalam kitab Lukas, Injil Lukas, Maria berkenan kepada Tuhan. Maria menyenangkan Tuhan. Ya. Jadi kalau orang yang menyenangkan hati Tuhan itu orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang mentaati firman Tuhan. Ya. Saudaraku yang selanjutnya, saudara perhatikan di sini, yang terakhir. Ya. Masih dalam ayat yang ke-10 ya. Dan kamu, ayat 10 bagian B. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Nah, buah itu yang dikatakan oleh Rasul Paulus, mungkin kita bisa pahami. Ada enggak buah itu yang pohon itu yang berbuah dan pohon itu makan buahnya? Enggak ya? Jadi biasanya atau umumnya pohon itu berbuah, buahnya dimakan oleh orang lain. Artinya apa Bapak Ibu ya? Anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya kepada Kristus, orang-orang yang hidup sebagai orang kudus,
itu harus menjadi berkat buat orang lain. Jadi jadilah berkat dalam hidupmu. Ya. Kita harus memberi buah ya dalam segala pekerjaan yang baik. Jadi jadilah berkat buat semua orang. Istri jadi berkat buat suami. Suami jadi berkat buat istri. Orang tua jadi berkat buat anak-anak. Anak-anak jadi berkat buat orang tuamu. Kita harus jadi berkat buat tetangga kiri kanan kita. Ya, walaupun mungkin tetangga kita tidak berkenan kepada kita, jadilah berkat buat mereka. Jadi berkat buat semua orang. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Kata 1 Petrus pasal 3. Ya. Kamu dipanggil untuk menjadi berkat. Kita bukan dipanggil menjadi kutuk. Ya. Jangan saling mencaci maki. Jangan jadi batu sandungan buat orang lain. Jadilah berkat, saudara. Ya. Ya, walaupun musuhmu membencimu, jadi berkat buat mereka. Ya. Ya. Mintakan berkat buat mereka. Jangan jadi kutuk buat orang-orang di sekitar kita. Mari jadi berkat, saudara. Ya. Sekali lagi kita dipanggil untuk menjadi berkat. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, biarlah firman Tuhan saat ini memberkati saudara-saudara. Ya. Hal yang perlu kita renungkan pada saat ini adalah apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, mari kita selalu berdoa. Jangan pernah berhenti berdoa dan mendoakan orang-orang di sekitar kita. Ya. Yang mungkin menyakiti saya dan saudara. Jangan pernah berhenti berdoa buat mereka. Kalau ada orang di sekitar kita yang menyakiti kita, itu jadi bahan doa kita. Tuhan pakai situasi itu untuk kita selalu justru berkomunikasi dengan Tuhan setiap saat. Yang kedua, saudara perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus pada bagian ini. Miliki hikmat, miliki pengertian sebagai anak Tuhan. Supaya kita bisa membedakan ini kehendak Tuhan apa enggak. Jangan terpengaruh dengan situasi yang ada, dengan aturan-aturan duniawi, ya, dengan ajaran-ajaran nenek moyang. Ya. Tapi mari kita miliki hikmat firman Tuhan. Ya. Kemudian hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, jadilah berkat. Biarlah firman Tuhan ini memberkati saya dan saudara. Bersama Yesus, kita akan cakap melakukan perkara-perkara besar dalam hidup ini. Tetap semangat mengikuti Kristus. Apapun yang kau hadapi, bersama Dia kita pasti bisa. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan shalom.